In today's episode, we're talking about Mark Zuckerberg, the programming prodigy that turned a talent for making cool things into a social network dynasty. Siapa yang nggak kenal Mark Zuckerberg? Seorang founder asal Amerika Serikat dikenal sebagai raja pendiri jejaring sosial nomor 1 di dunia yang telah berhasil meluncurkan Facebook di tahun 2004 silam. Kesuksesannya saat ini membuat Zuckerberg berhasil menduduki posisi kelima sebagai orang terkaya di dunia. Mark Zuckerberg memiliki nama panjang Mark Elliot Zuckerberg. Lahir pada tanggal 14 Mei 1984 di New York. Zuckerberg adalah anak dari pasangan Edward Zuckerberg, seorang ahli dokter gigi, dan Karen, seorang psikiater. Saat usianya 8 tahun, Zuckerberg diberi sebuah komputer oleh sang ayah sehingga membuatnya tertarik dengan dunia komputer. Ketika Zuckerberg memasuki sekolah menengah di Philip Exeter Academy, ia bertemu dengan temannya yaitu D'Angelo. Karena keduanya memiliki ketertarikan yang sama terhadap komputer, membuatnya berencana menciptakan sebuah program. Singkat cerita, kolaborasi mereka berhasil dengan menciptakan sebuah plugin pada MP3 player yang mana bisa berinteraksi dengan aplikasi lain seperti web browser maupun email. Atas keberhasilannya, Zuckerberg dan D'Angelo mengirimkan program komputer tersebut ke berbagai perusahaan, termasuk American Online. Hal itu membawa kabar baik. Pada tahun terakhirnya di Philip, Zuckerberg direkrut oleh Microsoft dan American Online untuk mengerjakan suatu proyek. Kecerdasan Zuckerberg membawa kesempatan untuk berkuliah di Harvard dengan jurusan ilmu komputer dan psikologi. Awalnya, ia hanyalah seorang mahasiswa biasa yang masuk dalam anggota Alpha Epsilon Pi. Suatu hari, Zuckerberg berpikir untuk membuat sebuah sistem yang bisa memudahkan direktori di dalam kelasnya. Setiap kali Zuckerberg mengajukan diri untuk membuat direktori tersebut, ia selalu ditolak oleh pihak Harvard karena alasan tertentu. Walaupun saat itu ditolak, Zuckerberg nggak pantang menyerah. Ia diam-diam berhasil membuat CourseMatch, yaitu platform yang memudahkan orang-orang untuk berinteraksi. Di tahun kedua, masalah kecil pun muncul. Zuckerberg dianggap mencuri karena memasukkan data mahasiswa Harvard ke platform FaceMesh yang ia buat. Perbuatan Mark Zuckerberg memang nggak dibenarkan, tetapi ia justru termotivasi menciptakan platform baru yaitu Facebook yang merupakan pengembangan dari FaceMesh. Seiring berjalannya waktu, Zuckerberg sangat terkejut. Ternyata banyak orang yang menyukai platform buatannya. Melihat kesempatan ini, Zuckerberg berencana untuk mengembangkan sistem jaringan yang dibuatnya. Inilah bagaimana awal mulanya nama Facebook diciptakan. Platform Facebook berhasil diciptakan Mark Zuckerberg dan teman-temannya di tahun 2004. Zuckerberg mengutarakan bahwa Facebook adalah jejaring sosial yang bertujuan untuk mempertemukan sesama mahasiswa di Harvard. Ditambah lagi, Facebook akan membantu orang-orang bisa berkomunikasi secara efisien dengan hanya melalui sebuah platform. Keberadaan Facebook dinilai sangat menarik perhatian. Penggunanya bisa memajang foto profil dan melakukan pengiriman pesan. Keberhasilannya dapat dilihat dari separuh mahasiswa Harvard yang mulai mempunyai akun Facebook. Gak hanya itu saja, mahasiswa kampus lain pun ikut tertarik untuk menggunakannya juga. Kepopuleran Facebook mengakibatkan Zuckerberg jadi kewalahan. Ia dan temannya berhasil membuat Facebook menjaring di 30 kampus. Di tahun 2004 akhir, Facebook berhasil menggait banyak orang. Saat itu terdaftar sebanyak 1 juta pengguna dari berbagai kalangan. Keseriusannya dalam mengembangkan Facebook kali ini Zuckerberg nggak sendirian. Ia akan membuat Facebook lebih berkembang bersama teman-temannya. Layaknya proyek yang besar, mereka memilih untuk menyewa sebuah tempat di Palo Alto, California agar lebih fokus. Tetapi disinilah keputusan besar dimulai. Sayangnya, Mark Zuckerberg memilih untuk drop out dari kuliahnya di Harvard demi fokus dan mengembangkan Facebook saat itu. Sampai di bulan September 2006, secara resmi ia membuka pendaftaran untuk jejaring sosial umum dengan syarat harus memiliki email.
Saat itu, jejaring yang diciptakan Zuckerberg berhasil mencapai 6 juta kelompok pertemanan dan terdapat 55.000 jaringan berdasarkan demografi, pekerjaan, dan lainnya. Facebook pun menjadi jaring sosial teraktif dan terbesar kedua setelah versi Comscore pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, Facebook mulai menjual sahamnya dan mendapatkan dana melimpah dari para investor. Bicara soal harta kekayaan dari CEO Facebook yaitu Mark Zuckerberg memang nggak ada habisnya. Bayangkan saja ia termasuk dalam 5 kategori orang terkaya yang ada di dunia. Uang yang dihasilkan per detiknya pun bisa mencapai jutaan dolar. Bahkan dalam waktu 1,5 jam saja, ia bisa mendapatkan penghasilan yang didapat oleh pekerja Amerika dengan gelar S1. Tetapi, tahukah Anda kalau Zuckerberg ini menghabiskan uangnya bukan untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil, baju, dan lainnya. Zuckerberg lebih memilih berinvestasi dan membeli properti seperti real estate yang ada di Danau Tahoe, California. Sekarang Anda tahu kan kalau Zuckerberg adalah seorang yang kaya raya dan pintar berinvestasi. Walaupun ada beberapa kasus yang membuatnya rugi dan sempat menurunkan kekayaannya sebanyak miliaran dolar, Zuckerberg tetap mempunyai harta yang luar biasa. Ya, seperti yang sudah Anda tahu, di bulan Oktober tahun 2021 lalu, kasus 3 jejaring sosial yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram sempat mengalami down. Hal itu membuat kekayaan Mark Zuckerberg anjlok sebesar 85,6 triliun. Dalam kasus besar tersebut, Zuckerberg harus merelakan posisi kekayaannya turun di bawah Bill Gates. Nama Facebook kini hanya jadi tinggal kenangan. Pasalnya baru-baru ini Zuckerberg resmi mengubah nama Facebook menjadi Meta. Pergantian nama tersebut diumumkan saat konferensi Augmented Reality dan Virtual Reality Facebook Connect pada Oktober lalu. Lalu apa alasannya? Bagaimana perjalanan dari Facebook hingga Meta ini bisa terjadi? Alasan utama Zuckerberg yaitu untuk menekankan fokus Zuckerberg dalam membangun Metaverse yang nantinya merupakan masa depan bagi Facebook. Menurutnya, Metaverse akan membawa keuntungan besar sebagai masa depan internet. Zuckerberg ingin melihat bisnisnya sebagai 2 segmen berbeda, ada yang untuk aplikasi sosial dan ada yang sebagai platform masa depan sesuai dengan visi yang sedang dikerjakan. Selain alasan tersebut, Mark Zuckerberg mengatakan bahwa nama Facebook sudah nggak sesuai dengan identitas dari kategori media sosial. Ditambah lagi kini mereka mempunyai Instagram dan WhatsApp sehingga nama Facebook nggak lagi cocok sebagai identitas perusahaan. Ya, itulah kisah dari Mark Zuckerberg, seorang pendiri Facebook yang bisa dijadikan pelajaran diri, inspirasi, dan motivasi bagi kita untuk selalu berkarya dan berusaha. Dan jangan lupa pula untuk mengunjungi channel kisah-kisah sukses lainnya di sini yang dapat memberikan banyak pelajaran untuk kita agar kita pun bisa sukses.